Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Maulana Prata dengan NIM 101-2377, mahasiswa Universitas Lingga Buana Pagari Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, kelas Akuntansi Reguler Syariah, dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramandista Sudrajat, SEMM. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang perencanaan sumber daya manusia. Ada 5 poin yang saya akan paparkan. Yang pertama, konsep perencanaan. Kedua, pengertian tujuan dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Ketiga, faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Kelima, kesimpulan dan penutup. Konsep perencanaan. Menurut Henry Fayol, perencanaan adalah aktivitas memperkirakan keadaan di masa depan. Sedangkan menurut W.B. Castetter, perencanaan adalah cara manusia memproyeksikan keinginannya. Jadi, perencanaan atau planning merupakan rangkaian kegiatan yang di dalamnya membuat keputusan yang menjadi tolak ukur pencapaian keberhasilan kegiatan. Pengertian sumber daya manusia. Menurut Mattis and Jackson, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Ripai dan Sagala, perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategi untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta merumuskan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun waktu, guna mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan, serta pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara efektif. Tujuan perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 poin. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, sehingga produktivitas kerja meningkat. Manfaat perencanaan sumber daya manusia meliputi 1. Memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat. 2. Mendukung pencapaian tujuan strategis. 3. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. 4. Mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Dan yang kelima, mengontrol biaya sumber daya manusia. Faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia, terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi strategi pengelolaan tenaga kerja. Faktor-faktor ini mencakup elemen internal organisasi serta pengaruh eksternal dari lingkungan bisnis. Berikut adalah faktor-faktor pertama yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ada faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan dan strategi organisasi, struktur organisasi, ketersediaan tenaga kerja internal, teknologi yang digunakan, serta anggaran sumber daya keuangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, pasar dan tenaga kerja, regulasi pemerintah, tren sosial dan demografis, serta persaingan dalam industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 poin. Yang pertama, perubahan demografi. Kedua, perusahaan ekonomi.
ketiga perusahaan teknologi, dan yang keempat kondisi perundang-undangan. Perubahan demografi ada dua. Yang pertama, kesadaran bahwa perubahan yang mendasar sedang berlangsung dalam komposisi populasi dan akibat terhadap tenaga kerja. Kedua, beberapa faktor demografi seperti jumlah penduduk, peluasan tenaga kerja perempuan, tingkat pengetahuan tenaga kerja. Yang kedua ada perusahaan ekonomi. Terdiri dari tiga. Yang pertama, inflasi sebagai kenyataan hidup merusak perencanaan biaya hidup seseorang. Kedua, resesi ekonomi memaksa perubahan dan praktik manajemen paksaan yang sering membawa ketidaksesuaian. Tiga, dalam dua kondisi tersebut, produktivitas merupakan hal yang diperhatikan secara serius dalam manajemen. Yang ketiga ada perusahaan teknologi, terdiri dari dua. Yang pertama, pengembangan dan penerapan teknologi baru berpengaruh besar terhadap praktik organisasi dan manajemen. Kedua, perubahan teknologi di bidang produksi dan transportasi, komunikasi, komputer, dan pengetahuan sumber daya alam, serta membawa perubahan terhadap fungsi organisasi. Dan yang keempat, ada kondisi perundang-undangan. Kondisi perundang-undangan terdiri dari praktik manajemen sumber daya manusia semakin dipengaruhi oleh hukum. Dari poin-poin yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis yang krusial bagi keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis. Dengan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kualitas, perencanaan sumber daya manusia berperan sebagai dasar untuk mendukung pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Faktor-faktor internal seperti tujuan organisasi, struktur, teknologi, dan kondisi keuangan, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, dan pasar tenaga kerja, menjadi pertimbangan penting dalam menyusun strategi perencanaan sumber daya manusia. Selain itu, fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap situasi yang tidak terduga, seperti krisis atau pengembangan teknologi global, juga menentukan efektivitas perencanaan ini. Melalui perencanaan sumber daya yang baik, organisasi tidak hanya dapat mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan memperkuat daya saing organisasi di pasar global. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia bukan hanya sekedar fungsi operasional, tetapi juga strategi vital yang menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.